Sudah tidak diragukan lagi peran matahari dalam keseharian kita. Tenaga matahari sendiri sudah banyak membantu banyak pekerjaan manusia, dari yang simpel seperti menyemur pakaian sampai yang paling ribet seperti membangkitkan listrik di rumah-rumah kalian. Terkadang juga kita mengeluh tentang panasnya sinar matahari di siang hari. Tapi kebayang gak sih kalau seandainya bumi berhenti disinari oleh matahari atau matahari lenyap di dalam sistem tata surya kita? Apakah yang akan terjadi jika pusat sistem tata surya itu menghilang? Dari planet-planet yang mulai melayang-melayang, hilangnya siang, sampai terancam kehidupan di bumi, berikut apakah yang akan terjadi jika matahari lenyap dan berhenti menyinari bumi menurut Infopedia Dunia. Yang pertama adalah, kita tidak bisa melihat bulan. Seperti yang kita ketahui bersama, bulan itu tidak mengeluarkan cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari matahari. Hal ini terjadi karena bulan sendiri bukan bintang seperti matahari. Diceritakan ada beberapa astronot yang sudah mendarat di bulan dan permukaan bulan itu sendiri. Mereka mengatakan jika permukaan bulan bergelombang dan berwarna abu-abu seperti aspal jalanan. Hal inilah yang membuat bulan bisa memantulkan cahaya matahari. Walaupun begitu, bulan hanya bisa memantulkan 12% cahaya matahari. Bulan sendiri bersinar lebih terang pada waktu purnama, dikarenakan pada saat itu bulan sepenuhnya tersinari oleh matahari. Jadi, jika tidak disinar matahari, bulan akan otomatis redup dan kita tidak bisa melihatnya dari bumi kita. Yang kedua adalah kematian tanaman. Seperti yang pernah diajarkan guru kita pada saat sekolah dulu, bahwa tanaman perlu yang namanya fotosintesis untuk keberlangsungan hidup mereka. Bagi kalian yang lupa apa itu fotosintesis, diambil dari life science, fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Walaupun memang ada beberapa tumbuhan yang tidak melalui fotosintesis seperti jamur, tali putri, benalu, bunga bangkai, dan lain-lain, tapi tetap saja lebih banyak tanaman yang membutuhkan proses fotosintesis dan itu membutuhkan sinar atau cahaya matahari. Lalu apa yang akan terjadi jika tanaman tidak berfotosintesis dikarenakan tidak ada cahaya matahari? Jawabannya adalah tumbuhan tersebut akan mati dikarenakan tidak mendapatkan makanan. Sepenting apa sih peranan sinar matahari di dalam proses fotosintesis? Jawabannya adalah sangat penting, dikarenakan sinar matahari berperan untuk mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Yang dimana oksigen dan hidrogen tersebut akan digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Jadi sudah jelas tidak ada sinar matahari, tidak ada proses fotosintesis, dan tanaman akan mati. Dan yang terjadi jika tanaman mati adalah kematian pada manusia dan juga pada hewan-hewan di muka bumi ini. Mengikuti pada poin yang kedua tadi, tanaman yang mati dikarenakan tidak bisa berfotosintesis menyebabkan manusia dan juga hewan-hewan kehilangan makanan mereka. Dimulai dengan herbivora yang tidak bisa mendapatkan makanan, disusul dengan karnivora yang ikut kehilangan makanan juga. Lalu pada akhirnya manusialah yang tidak mendapatkan makanan yang berdampak pada kelaparan dan akhirnya kematian. Bukan kematian karena kelaparan saja yang akan mengintai manusia, melainkan juga kematian akibat suhu bumi yang akan sangat dingin dan kemungkinan berada pada suhu minus 73,3 derajat Celcius. Atmosfer yang seharusnya jadi pelindung bumi juga ikut membeku dan juga hancur. Keadaan itulah yang nanti akan membuat bumi bisa dikatakan menjadi planet yang tidak layak ditinggali makhluk hidup lagi. Keempat, planet-planet akan kehilangan gaya gravitasi. Karena matahari sudah tidak ada, maka daya gravitasi yang menjaga bumi dan planet lainnya agar tetap pada orbitnya pun menghilang, yang menyebabkan planet-planet di sistem tata surya kita akan mengambang tak karuan di angkasa dan sangat amat mungkin akan bertabrakan satu sama lain. Kalaupun tidak bertabrakan, planet-planet akan terus bergerak meninggalkan tata surya sampai mereka menemukan sistem tata surya yang baru atau bintang yang baru di sana. Mungkin saja bumi akan nyangkut di Proxima Centaur karena itu adalah bintang terdekat yang ada di sistem tata surya kita saat ini. Walaupun terdekat, jarak untuk bumi bisa sampai ke Proxima Centauri memakan waktu 4,2 tahun kecepatan cahaya. Jikalaupun tidak, maka planet-planet tersebut akan terus mengembara di ruang angkasa atau mungkin saja hancur karena menabrak sesuatu di luar angkasa sana, seperti asteroid dan lain-lain. Nah, tadi adalah bahasan Infopedia Dunia tentang yang terjadi jika matahari lenyap dari tata surya kita.
Ya, sepanas-panasnya waktu siang hari lebih mending ketimbang harus jalan-jalan YOLO di luar angkasa sana. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom bawah dan juga tekan tombol merah. Terima kasih sudah menonton.